bersama aku Suci selama beberapa menit ke depan. Tentunya di episode kali ini gak bakal kalah seru nih dari episode-episode sebelumnya. Yuk stay tune dan jangan lupa ditonton sampai habis karena pastinya di episode kali ini aku dan narasumber akan membawakan topik yang sangat menarik nih. Kepo nggak topiknya itu apa? Penasaran dong? Nah, Sobat Import, salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa adalah leadership. Leadership atau jiwa kepemimpinan adalah salah satu skill yang akan membangun karakter seorang mahasiswa dan juga mengasah skillnya, sehingga ia nantinya mampu membuat keputusan yang tepat dan mengambil resiko yang benar. Nah, eh, Nah, apa aja sih pentingnya jiwa kepemimpinan bagi seorang mahasiswa? Nah, berikut adalah judul import di episode ke-6, yaitu pentingnya jiwa kepemimpinan bagi seorang mahasiswa, yang akan aku bawakan dengan narasumber kita pada episode kali ini, yaitu Kak Indah Gita Aswati. Halo Kak Indah. Halo Suci. Nah, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat datang nih Kak di IM Podcast. Nah, selain itu aku juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Indah karena telah bersedia hadir di minggu hari ini. Namun sebelum kita sharing-sharing nih Kak, boleh dong disapa dulu Sobat Impotnya, sekalian memperkenalkan diri. Oke, sebutannya sahabat import ya. Oke. Halo semuanya, halo sahabat import. Perkenalkan nama aku Indah Gita Aswati. Aku mahasiswa angkatan 57 dari Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak, nama aku Suci. Kita satu fakultas, aku dari KPM nih Kak. Walah, pantesan ya. Anak KPM banget nih. Aduh, nah mungkin kita mulai dari pertanyaan paling sederhana dulu. Gimana nih kabar kakak di siang hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan tadi habis keluar dulu, jadi alhamdulillah bisa mengisi podcast hari ini ya. Dan kalau misalkan untuk suasana hati, alhamdulillah sehat lahir batin ya. Alhamdulillah Gimana sehat nih? lahir batin. Nah, kan sekarang lagi memasuki fase liburan nih Kak, kalau di IPB. Kalau untuk Kakak sendiri, di liburan kali ini tuh emang liburan atau tetap produktif nih Kak? Alhamdulillah liburan, tapi ada beberapa sekarang aku lagi ada proyekan gitu bareng anak-anak IPB juga. Dan sekarang lagi ongoing nih, lagi berjalan gitu ya buat tanggal 21 sampai dengan 27 Juli acara puncaknya. Jadi proyeknya itu tentang leadership. Dasarnya itu tentang leadership, yaitu meng-take over kepala desa yang ada di daerah lingkar kampus. Gitu. Seperti itu, masih tetap produktif ya Kak, keren banget Ya, mengisi ya waktu liburan. alhamdulillah. Tapi tetap liburan kok, aku nyantai-nyantai juga. Iya, puas-puasin liburan dong ya pastinya. Nah, So, tadi kan udah aku spill nih Kak tentang tema podcast kita di siang hari ini tentang leadership. Nah, kalau untuk Kakak sendiri, apa sih pentingnya kepemimpinan untuk Kak Indah atau untuk mahasiswa lain nih Kak? oke, ini jawaban yang mudah-mudahan dari semua jawaban aku itu bisa menginspirasi ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, aku izin menjawab ya untuk apa sih pentingnya leadership ya. Pentingnya leadership dulu nih. Nah, di era globalisasi saat ini kan semakin cepat pastinya ya, dan semua hal itu mudah dan cepat kita akses. Nah, jadi sebagai proses pelajaran juga kita bisa mengaksesnya dari manapun. Nah, kita juga sebagai diri kita masing-masing, kita itu punya kepribadian atau kepemimpinan itu sendiri. Nah, untuk kelanjutannya, pentingnya jiwa kepemimpinan bagi mahasiswa itu, kita tahu kan, suka ada yang bilang, mahasiswa itu sebagai agent of change nih. Sebagai agent of change itu apa sih maksudnya kan? Nah, maksudnya itu kita sebagai pembawa perubahan pastinya harus memiliki skill kepemimpinan yang matang ya, yang harus memiliki jiwa langsung tanggung jawab karena Indonesia bakalan dibawa kemana nih sama mahasiswa sekarang. Nah, untuk pentingnya jiwa kepemimpinan bagi mahasiswa itu yang nantinya akan menjadi pemimpin di masa depan. Nah, salah satu nih untuk apa ya sebagai mahasiswa pemimpin di masa depan nih kita itu mampu membawa Indonesia itu ke arah yang lebih baik atau enggak nih. Nah, itu dapat diukur bagaimana kita nanti output kita sebagai mahasiswa nanti kalau misalkan udah lulus apakah bakalan jadi agent of change atau enggak nih atau malah stuck gitu kan. Nah, ini menjadi sebuah tantangan juga gitu ya sebagai aku sebagai mahasiswa dan mungkin untuk Suci juga ya. Kita di sini sedang mengasah
di universitas itu sebagai mahasiswa lagi mengasah kepemimpinan juga, dan kita lihat nanti akhirnya apakah hal yang penting itu akan kita dapatkan atau tidak. Baik, wah keren banget nih jawaban Kak Indah nih. Berarti ya pentingnya jiwa kepemimpinan itu sebagai bekal kita di masa depan, sebagai bekal kita untuk menjadi agent of change nih. Nah, Betul. dari jawaban Kak Indah tadi nih, apa sih latar belakang yang memotivasi Kak Indah untuk menjadi seorang pemimpin? Atau awalnya tuh disuruh sama teman atau dipaksa sama orang tua gitu? Atau Iya. emang minat dari Kakak sendiri? Kalau misalkan dari aku sendiri, karena dari SD mungkin ya, dari SD dulu aku anaknya manja banget, dan setelah, kelas 2 SD mungkin ya, kelas 2 SD aku udah kayak dipercaya tuh sama guru, "Kamu ikutan lomba ini." Itu kan jadi kayak ada rasa kepercayaan diri, ada rasa percaya dari orang sekitar juga. Nah, dari situ aku mulai kayaknya aku seneng deh kalau misalkan orang percaya sama aku. Nah, kan berarti kalau misalkan kita udah punya rasa kayak gitu, sedangkan pemimpin itu diberikan rasa kepercayaan dari orang lain, itu menjadi sebuah langkah juga kan. Nah, dari SD mungkin ya, dari SD aku suka ikutan pramuka, jadi ketua regu yang kayak gitu. Kan kalau misalkan dulu masih kecil, ya aku mending ikutan lah, mending jadi ketua, enak gitu kan. Enak kan, masih dibilang enak gitu. Nah, setelah SD aku masuk ke SMP, di SMP juga alhamdulillah nggak tahu kenapa ada ilham lagi gitu ya untuk jadi ketua, dan jadi ketua OSIS nih, ketua OSIS perempuan di SMP aku itu, angkatan ketiga itu aku. Nah, itu jadi sebuah, ih kayaknya keren ya kalau misalkan aku jadi ketua OSIS gitu kan ya, terus, cewek juga gitu kan, jarang, meskipun banyak pertentangan. Nah, dari situ aku tadi kan awalnya dari kepercayaan orang lain, aku di situ pas SMP udah ngerasa ini kayaknya passion aku deh kalau misalkan jadi seorang aktivis, jadi seorang leader gitu. Nah, masuklah aku ke SMA. Ke SMA alhamdulillah juga diberi jalan jadi ketua OSIS lagi. Ketua OSIS yang jarang juga tuh di SMA perempuan. Makin tertantang lagi kan, ih kayaknya seru banget. Nah, dari situlah SMA yang paling aku seneng banget jadi pemimpin itu pas SMA, karena kita beranjak dewasa, kita udah tahu hal-hal yang udah menjadi fundamental kita pas SMP kan tentang OSIS. Dan dari situ, dan alhamdulillah aku masuk IPB jalur ketua OSIS juga, jalur kepemimpinan kan. Jadi ya mungkin alhamdulillah ya, jalan aku, track aku tuh udah passion-nya di leadership, sebagai pembuka jalan aku juga sampai di sini, sampai bisa podcast bareng Suci ini ya. Kayak gitu. Keren banget nih track record dari Kak Indah ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah nih. Nah, dari pengalaman-pengalaman Kakak tadi, ada nggak sih contoh atau aksi nyata di kehidupan sehari-harinya menjadi seorang pemimpin? Paling kalau misalkan untuk aksi nyata, sebagai memimpin diri sendiri ya, kayak, "Indah kamu tuh jangan terlalu malas lah," gitu kan, meskipun emang malas banget, tapi ya cobalah gitu kan, jangan terlalu malas. Nah, itu merupakan penerapan yang menurut aku sangat implementatif banget gitu ya buat aku. Tapi kalau misalkan untuk di organisasi, alhamdulillah sampai sekarang aku nggak lepas tuh kayaknya ya, yang namanya dari organisasi sama komunitas yang kayak gitu nih, Suci. Jadi ya lebih enjoy aja gitu, aku bisa memilih kayaknya aku pengen berkiprah di dunia ini nih gitu kan, di dunia leadership, tapi aku juga pengen mengembangkan skill aku, dan kebetulan aku lagi ngembangin leadership sama public speaking kan. Nah, itu juga tetap jadi sebuah implementasi aku kalau misalkan tentang leadership itu. Terus, sekarang alhamdulillah juga lagi, lebih ke mendapatkan kepercayaan gitu ya, untuk menjadi wakil ketua himpunan mahasiswa IPB Tasikmalaya, gitu. Wow, keren banget ya jadi wakil ketua himpunan nih. Aduh, semoga aku bisa mencontoh Kak Indah ya ke depannya. Amin, harus lebih deh. Amin amin. Nah, terus nih tadi kan banyak banget pengalaman Kakak. Apa sih insight yang Kakak dapatkan atau manfaat buat diri Kakak sendiri atau buat orang lain lah kalau kita punya jiwa kepemimpinan nih, Kak? Oke, tadi di awal aku udah bilang jiwa kepemimpinan muncul dan rasa tanggung jawab itu juga akan muncul. Nah, dari kita sebagai aku khususnya seseorang yang berkiprah di dunia leadership ini, pernah memiliki rasa tanggung jawab yang besar itu gitu ya, dan sampai sekarang aku rasain. Jadi kunci dari rasa tanggung jawab itu menjadi kunci pembuka-pembuka kesuksesan aku
di masa sekarang dan insya Allah semoga masa depan gitu ya. Kalau misalkan aku runtutin, yang pertama itu kalau misalkan menurut aku bakalan membentuk skill dan juga karakter diri gitu kan. Karena leadership atau kepemimpinan itu akan membangun karakter dan melatih skill seseorang buat memiliki rasa kepercayaan diri, rasa tanggung jawab, rasa bisa menerima kritik dan saran orang lain. Nah, itu juga menjadi skill dan karakter yang sulit kita temui gitu ya. Karena kalau misalkan nggak diasah kan, misal kalau misalkan nggak diasah terus, pasti apa ya, lebih nggak akan guna gitu kan, nggak akan guna. Sedangkan kalau misalkan leadership kita, kalau dulu aja aku nggak nerusin tuh leadership aku dari SMP dan SMA itu malah jadi no life gitu kan. Nah mungkin nggak akan sampai saat ini aku bisa masuk IPB. Nah itu aku udah percaya bahwa oh bener banget ya kalau misalkan leadership itu mampu membentuk karakter dan juga skill yang aku miliki kayak skill public speaking tadi. Terus yang kedua belajar berorganisasi. Nah organisasi itu bisa menjadi pengalaman yang luar biasa kan, menjadi track record kita, menjadi latar belakang kita nantinya ke depan. Pasti kan kalau misalkan di dunia kerja yang menjadi dunia nyata kita nanti, dilihat juga kan, karena pada dasarnya yang paling menarik nih teman-teman, orang itu akan tertarik bukan ke diri kita loh, tapi ke pengalaman kita. Kamu setuju gak nih Suci? Setuju banget Kak, Ya setuju. kan? Nah itu jadi kayak oh iya ya orang tuh gak tertarik sama kita seadanya gitu kan, pasti ada oh ini pengalamannya ya, meskipun pengalamannya nggak harus selalu yang wow gitu kan, pengalaman-pengalaman yang menurut mereka itu berharga juga menjadi daya tarik orang lain gitu ya ke diri kita. Nah itu yang paling aku rasain bahwa oh iya ya mungkin orang tuh bakalan tertarik itu dari pengalamannya ya. Terus untuk teamwork juga kan, teamwork juga kalau misalkan kita kerjasama nih sama teman kita sekelompok misalkan di bangku kuliah, pasti kayak oh kamu dari mana, oh kamu dulu gini, oh kamu gini gitu kan. Nah itu kan pasti ada ketertarikan gitu ya. Nah terus yang ketiga membangun kepercayaan diri. Nah kalau misalkan kita mau memimpin tapi kita malu-malu nih Suci misalkan kayak oh kamu aja deh gitu kan, kamu aja. Nah kan kalau gitu kan mentalnya bukan mental leadership gitu ya. Jadi kepercayaan diri, confident itu sangat penting kalau misalkan kita mau jadi pemimpinan. Itu juga hal yang bermanfaat gitu ya buat aku. Bukan aku apa ya, aku juga takut kayak, aku kepedean banget gak sih gitu kan. Nah takutnya gitu kan, tapi mungkin oh ini karena aku pede karena mungkin dulu aku sering tampil di depan kan kalau misalkan lagi orasi ataupun lagi ngasih sambutan ke orang atau lagi mimpin suatu proyek. Nah, dari situ manfaat-manfaat itu menjadi kunci untuk membuka masa depan aku nantinya. Oke, makasih nih Kak. Itu tuh soft skill banget ya, kayak basic banget tuh harus diasah, kalau enggak, ya ampun kasihan banget. Itu tuh kayak bekal di masa depan deh kalau menurut aku. Nah, tapi kan untuk memulai itu nih Kak, pasti ada aja hambatan sama tantangan yang bakal kita lalui nih. Kalau dari Kak Indah sendiri sih, apa aja tantangan atau kendala yang pernah Kakak hadapi? Oke, kalau misalkan dulu tantangannya paling aku dari segi komunikasi sih, karena ya komunikasi kan dari soft skill kita sebagai seorang pemimpin, leader butuhnya public speaking yang bagus. Nah itu awalnya dulu aku jadi hambatan banget, tapi kalau misalkan sekarang yang aku rasain setelah menginjak, aku udah masuk usia dewasa belum sih Suci? Udah kali ya? Nah itu jadi Udah. kayak moody gitu kan, kayak moody, aduh aku males deh kalau misalkan mimpin rapat gitu ya, aduh aku males deh kayak gini gitu. Nah itu jadi sebuah challenging gitu ya buat aku sendiri. Tapi kalau misalkan aku mau share ke teman-teman ya untuk tantangan pemimpin, menurut aku yang pertama itu kewajiban kita sebagai pemimpin itu harus memberikan inspirasi dan motivasi ke orang lain atau ke bawahan kita ya, ke anggota. Itu menjadi sebuah tantangan bahwa aku memberi contoh gak ya? Aku takutnya memberi contoh yang tidak baik gitu kan. Itu kan dosa juga kan kalau misalkan kita mengajak orang lain ke pintu kebusukan gitu kan. Nah itu kan nggak banget gitu ya. Masa sih pemimpin kayak gitu? Nah itu menjadi tantangan gitu kalau misalkan menurut aku. Kemudian yang kedua, pemimpin itu harus mampu memiliki pengalaman yang banyak. Karena apa? Pemimpin kan tadi memberikan inspirasi dan motivasi pasti tentunya dari pengalaman dia sendiri, ya kan? Nah, kalau misalkan pengalaman itu bisa kita aplikasikan ke orang lain atau ke bawahan kita, kita mampu seorang pemimpin mampu menciptakan atau melahirkan pemimpin baru. Nah, itu kan kamu pernah dengar kan Suci? Nah, itu jadi Betul-betul. yang paling penting itu tuh kita bisa gak ya orang yang menjadi anggota kita itu bakalan melesat juga gitu kan. Kalau misalkan kita melesatnya sampai C, nah bisa gak ya
anggota aku tuh bisa sampai E misalkan gitu kan. Nah itu yang paling aku rasakan dari SMP, SMA. Dan alhamdulillah teman-teman aku sekarang yang dulu jadi divisi aku lah, sekarang tuh jadi ketua ini, ketua itu, kayak oh masya Allah gitu kan. Dunia atau masa depan orang lain itu gak ada yang tahu gitu kan, kayak gitu. Terus yang ketiga, pemimpin itu harus memimpin sebuah apa ya, perubahan gitu ya. Perubahan suka ada kan, Susi pernah dengar gak kalau misalkan kita pas seleksi OSIS atau jadi mau ikut organisasi, kamu punya program baru gak? Atau kamu mau gimana nih programnya? Pernah dengar? Iya, benar-benar. Nah, ya kan? Iya, itu suka kayak bikin mikir kan, berarti oh emang ya pemimpin itu kalau misalkan mau ngelanjutin, masa kita mau ngelanjutin doang sih? Ya itu sama aja lah sama pemimpin yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan mau ngelanjutin ya bedain konsepnya lah atau bedain time manajemennya atau gimana gitu kan. Kalau misalkan mau ada perubahan ya itu lebih bagus gitu kan. Itu berarti seorang pemimpin yang memiliki ide ataupun gagasan yang luar biasa. Dan yang terakhir, kalau menurut aku komunikasi. Ya tadi komunikasi itu sangat penting sekali. Kalau misalkan kita diam-diaman aja kan, ya orang lain juga, kenapa sih pemimpin aku kayak ngebiarin atau nyuekin gitu kan. Gak enak kan kalau misalkan dicuekin tanpa ada tanpa ada dorongan. Nah kayak gitu. Mungkin dari tantangan menurut aku 4 hal tersebut. Oke, banyak banget nih tantangannya, tapi bisa dilewatin semua nih ya, Kak. Keren Ya, banget. alhamdulillah betul. Kan tadi juga kata Suci, kalau misalkan pisau gak diasah, ya bakalan gak Ya, bermanfaat. betul-betul, Kak. Tapi nih, takutnya ada teman-teman di luar sana yang belum memulai nih jiwa kepemimpinannya. Gimana sih, Kak? Apa yang harus mereka bangun nih? Apa harus balik lagi ke SD nih? Kayak cerita Kak Indah tadi, atau gimana nih, Kak? Ya, untuk sahabat Input nih, jangan sampai gelisah ataupun kayaknya aku gak punya jiwa kepemimpinan deh, gimana nih nanti masa depan aku, ataupun nanti aku gak bisa percaya diri tentang masa depan aku. Itu jangan khawatir, karena kita bisa memulai kebaikan itu sekarang juga bisa gitu, nggak harus mengulang masa lalu. Karena ya kalau misalkan mau ada perubahan kan dari jiwa kita sendiri dulu gitu kan. Nah kalau misalkan untuk cara membangun jiwa kepemimpinan yang lebih basicnya, pastinya kita harus bisa berkomunikasi, kemudian bangun kedisiplinan diri, terus kayak seorang pemimpin itu harus tahu semuanya kan. Maksudnya tuh harus kalau misalkan kita jadi pemimpin tapi kita gak tahu apa-apa kan malu sendiri, benar gak Suci? Betul, Iya betul. kan? Nah itu jadi harus rajin membaca, mungkin lebih ke literasi, entah itu literasi tentang lebih ke tentang buku-buku self development ataupun tentang organisasi, public speaking, pokoknya hal-hal yang bisa kita sebagai pemimpin itu untuk memotivasi orang lain. Terus kalau misalkan untuk untuk kepercayaan diri itu juga penting. Gimana kalau misalkan kita self awareness kita udah terbangun, kita lebih self love gitu ya, udah tahu bahwa keinginan diri kita tuh ini, kita juga bisa menyalurkan rasa empati kita kepada orang lain, dan orang lain juga merasa kita itu care gitu ya kepada dia. Jadi cara membentuk jiwa kepemimpinan yang pertama, kita urutin gitu. Yang pertama self awareness ditingkatkan gitu kan. Kemudian yang kedua personal branding. Kamu tahu kan, seorang pemimpin pasti kalau misalkan nggak terkenal, siapa sih ini? Iya kan? Ya kan? Ini siapa sih gitu kan, kok tiba-tiba nyalonin, kok nggak tahu nih siapa gitu kan. Nah mungkin pasti kalau misalkan kita nggak tahu, kita misalkan di Instagram, kita klik tuh username IG-nya, kita scroll kan, oh ini rekam jejaknya kayak gini. Nah itu kan, itu berarti penting banget nih untuk kita sebagai pemimpin membangun personal branding. Nah melalui melalui kanal YouTube misalkan, kalau misalkan kita pengen memberikan kepercayaan, membangun kepercayaan dari orang lain ke kita, ataupun di Instagram tadi, karena media sosial juga kan udah merambah ke siapapun gitu kan. Jadi pasti penting juga untuk personal branding ini. Terus kalau misalkan dari personal branding ini tidak hanya tentang personal branding ya, bahwa si orang itu tuh misalkan Suci itu yang yang pakai kerudung coklat gitu kan. Nggak semata-mata kayak gitu kan, pasti harus ada uniknya tuh. Jadi misalkan, oh Suci itu yang pakai kerudung coklat, terus si kerudungnya tuh pasmina, itu unik kan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi pemimpin itu harus punya ciri khas atau keunikan masing-masing, karena hal tersebut itu menjadi nilai tambah yang membedakan diri kita sebagai pemimpin dengan orang lain.
Terus kalau misalkan yang ketiga, selain membangun rasa kepercayaan diri, pasti kita juga harus membangun kepercayaan kepada orang lain. Ya, kayak misalkan kita dapat menerima masukan atau pendapat dari orang lain, kritikan yang kayak gitu, terus kita mempercayai hal-hal yang kita percayakan kepada anggota kita. Nah, itu juga menurut aku penting banget gitu kalau misalkan mau membangun jiwa kepemimpinan bagi teman-teman semuanya. Jadi 3 hal tersebut, self awareness, kemudian personal branding, dan yang ketiga itu membangun kepercayaan kepada orang lain. Oke, makasih nih Kak atas 3 poinnya. Jadi buat Sobat Input nih, jangan khawatir ya. Kalian bisa mulai dari 3 hal tadi, self-awareness, terus apalagi tadi Kak? Personal branding. Personal branding sama membangun kepercayaan diri dari orang lain. Nah, terus yang pertanyaan terakhir nih Kak, apa aja sih tips yang bakal Kakak berikan kepada Sobat Input nih? Untuk memulai jiwa kepemimpinan tadi. Oke, tips yang menurut aku, coba deh teman-teman semuanya nih ya, sahabat Import, untuk bangun rasa kepercayaan diri dulu gitu ya. Kalau misalkan ada kesempatan, ada peluang, misalkan ada suatu organisasi yang menurut kamu itu tuh lebih ke, oh ini kayaknya aku banget gitu ya. Ya udah, coba masuk dulu aja meskipun kamu jadi anggota dulu gitu ya. Setelah kamu serius untuk mendalami peran tersebut dan udah tahu nih, kayaknya aku pengen jadi ketua misalkan. Nah, itu coba dulu aja gitu ya. Jadi ada kepercayaan diri dulu, kemudian ada peluang kamu bawa. Kalau misalkan kamu merasa down lagi tuh, gak percaya diri, ya kamu terus ulang lagi aja gitu ya, antara kepercayaan diri sama jangan itu deh, kepercayaan diri, kemampuan, dan juga peluang. Nah, 3 hal tersebut yang harus teman-teman pegang gitu ya, kalau misalkan mau memulai jiwa kepemimpinan. Oke, benar banget nih. Atau bisa kita mulai pas lagi Zoom ya Kak sama dosen. Jangan malu bertanya saat kuliah. Betul, iya betul. Itu juga bisa jadi personal branding nggak sih, Suci? Kayak, Iya, ini bisa siapa sih dikenal nanya di mulu kelas. gitu kan? Iya, Iya, betul. betul-betul. Iya. Itu yang aku rasain sih, Suci, pas dulu PKU. Pas aku PKU, ya. Nanya Aku terus ya Kak. Iya, kayak nanya dan ngejawab gitu kan, ngejawab doang. Tapi aku di grup kelas jarang muncul tuh. Jadi kalau misalkan aku muncul di Zoom, ya udah tahu bahwa itu tuh aku gitu. Nah, itu juga bisa menjadi rasa Iya, kepercayaan diri. benar banget nih. Wah, seru banget ya perbincangan aku sama Kak Indeh di Input episode kali ini. Nah, buat teman-teman banyak banget nih pengetahuan yang bisa kita dapatkan, mulai dari pentingnya jiwa kepemimpinan, terus tantangan dan kendala yang Kak Indah hadapi, serta manfaat yang didapatkan jika kita mempunyai jiwa kepemimpinan nih. Nah, aku mau ngucapin terima kasih kepada Kak Indah sekali lagi karena telah meluangkan waktunya nih, Kak. Tak lupa juga aku mengucapkan terima kasih kepada Sobat Import yang telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Nah, tapi sebelum kita tutup, aku mau dengar closing statement-nya dulu nih, Kak. Oke, Suci, tadi aku juga terima kasih banyak buat teman-teman dari IPB Menggajar ya ini, untuk sudah mau mengajak aku bergabung di podcast ini, dan sangat luar biasa sekali. Aku senang banget, serius aku senang banget karena aku lagi fokus ke pengembangan skill aku di public speaking. Jadi ini sebuah track record aku juga kan, aku pernah mengisi podcast di sini, dan aku juga ucapkan kepada teman-teman IPB Mengajar dan sahabat Import, terima kasih banyak. Semoga dari jawaban-jawaban aku itu menjadi inspirasi dan mampu memotivasi teman-teman semuanya. Karena kalau misalkan ada yang salah, itu bukan salah dari luar, tapi salahnya dari aku gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk closing statement, ada satu kalimat yang aku ingin katakan buat teman-teman semuanya ya, untuk sahabat Import. Teruslah berusaha membangun jiwa kepemimpinan, fokuslah pada tujuan bukan kelemahan. Mungkin dari aku, saya Indah Gitaswati. Aku tutup sama pantun deh ya, biar asik. Boleh, Kak. Bentar, aku harus mikir dikit nih. Oke, kesepian tanpa kekasih. Sekian dari saya Indah Gitaswati, dan terima kasih. Keren banget, sama-sama nih. Pantun dari Kak Indah tadi merupakan rangkaian terakhir dari podcast kita pada siang hari ini nih. Nah, aku Suci Amaliawati, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Import episode selanjutnya. Bye-bye.